Tahukah kamu bahwa dalam Alkitab ada 7 wanita yang semuanya memiliki satu nama yang sama, Maria, satu nama, tetapi 7 kisah, 7 perjalanan iman, 7 peran yang berbeda, dan semuanya punya dampak besar dalam sejarah keselamatan. Ada Maria yang menjadi ibu, sang juru selamat. Ada Maria yang duduk di kaki Yesus, haus akan kebenaran. Ada Maria yang melayani dengan penuh sukacita. Ada pula Maria yang menangis di kubur dan menjadi saksi pertama kebangkitan. Dan masih ada kisah Maria lainnya yang jarang sekali dibahas. Siapa saja mereka? Apa perbedaan peran mereka? Dan mengapa Tuhan menghadirkan begitu banyak perempuan luar biasa dengan nama yang sama di dalam Alkitab? Tetap di video ini. Karena setiap kisah Maria akan membuka mata kita tentang bagaimana Tuhan memakai siapa saja, bahkan mereka yang memiliki nama yang sama, tetapi takdir yang berbeda. Nomor 1, Maria Ibu Yesus. Di kota kecil Nazaret, hiduplah seorang gadis muda. Maria, sederhana, setia, bertunangan untuk menikah. Lalu suatu malam, sesosok malaikat turun dari surga, sebuah pesan dari Tuhan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Ketakutan mencengkeram hatinya. Bagaimana mungkin? Dia masih perawan, Roh Kudus akan turun atasmu. Dia bisa saja menolak, menghindari aib, cemuhan, dan kemungkinan hukuman mati. Namun di tengah keheningan yang mencekam, sebuah bisikan, sebuah penyerahan diri. Jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Iman di tengah ketakutan, ketaatan yang mengubah takdir dunia selamanya. Nomor 2, Maria Magdalena. Siapa sebenarnya Maria Magdalena? Seringkali ia salah digambarkan sebagai seorang pendosa. Tapi tahukah kamu kebenarannya jauh lebih menakjubkan? Maria Magdalena sebenarnya adalah salah satu pengikut Yesus yang paling setia dan terkemuka. Alkitab menggambarkannya sebagai seorang wanita yang dibebaskan Yesus dari 7 roh jahat. Dan setelah itu, ia menjadi pendukung utama pelayanan Yesus, bahkan secara finansial. Ia tidak hanya mengikuti Yesus, tapi ia juga berada di sana saat penyaliban, menyaksikan penderitonaya hingga akhir. Puncaknya, ia adalah orang pertama yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan diberi tugas penting untuk menyampaikan kabar baik ini kepada para rasul lainnya. Karena peran inilah, banyak teolog yang memberinya gelar rasul bagi para rasul. Kisah Maria Magdalena adalah tentang penebusan, iman, dan kepemimpinan yang luar biasa. Nomor 3, Maria dari Betania. Hari ini, kita akan menyelami kisah salah satu wanita paling menarik dalam Alkitab, Maria dari Betania. Bukan Maria Ibu Yesus atau Maria Magdalena, tapi Maria, saudara perempuan Marta dan Lazarus. Siapakah dia sebenarnya? Dan apa yang bisa kita pelajari dari hidupnya? Maria dikenal karena 3 momen penting. Pertama, saat dia duduk di kaki Yesus dan mendengarkan pengajarannya, sementara saudarinya sibuk melayani. Yesus memujinya karena memilih bagian yang terbaik. Kedua, saat Lazarus meninggal, Maria menunjukkan iman dan kesedihan yang mendalam. Dan yang ketiga, saat dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal sebagai tanda kasih dan penghormatan. Kisah Maria mengajarkan kita tentang pentingnya memprioritaskan waktu bersama Tuhan, tentang iman yang tulus di tengah duka, dan tentang memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki karena kasih. Pesannya begitu kuat dan relevan hingga hari ini. Nomor 4, Maria Ibu Markus. Siapa sangka, di balik peristiwa kebangkitan Yesus yang agung, ada seorang wanita luar biasa bernama Maria, ibu dari Markus penulis Injil. Rumahnya di Yerusalem bukan sekadar rumah biasa loh. Tempat itu adalah pusat berkumpulnya para murid pertama, semacam markas rahasia mereka. Bayangkan betapa besar iman dan keberanian Maria. Di tengah ancaman dan ketakutan setelah penyaliban Yesus, dia membuka pintu rumahnya lebar-lebar untuk para murid. Rumahnya menjadi tempat mereka berdoa bersama, saling menguatkan, dan bahkan diyakini menjadi lokasi perjamuan terakhir dan tempat para rasul menerima Roh Kudus saat Pentakosta. Maria tidak tercatat melakukan mukjizat besar, tapi pengorbanan dan dukungannya yang tulus menjadi fondasi bagi gereja mula-mula. Kisahnya mengajarkan kita bahwa tindakan kasih yang sederhana pun bisa punya dampak yang luar biasa. Nomor 5, Maria Ibu Yakobus. Tahukah Anda,
Selain Maria Ibu Yesus, ada Maria lain yang memegang peran penting dalam Alkitab. Mari kita kenali Maria, Ibu Yakobus. Siapakah dia sebenarnya? Dia adalah salah satu wanita setia yang menyaksikan penyaliban Yesus dari kejauhan. Keberaniannya luar biasa. Bayangkan betapa besar iman yang dimilikinya saat berdiri di kaki salib, melihat penderitaan Kristus. Tidak hanya itu, dia juga termasuk wanita pertama yang pergi ke makam pada pagi hari kebangkitan. Dia membawa rempah-rempah untuk mengurapi jenazah Yesus, sebuah tindakan cinta dan penghormatan yang tulus. Maria, Ibu Yakobus, adalah saksi mata kebangkitan. Kisahnya adalah bukti nyata tentang iman yang tak tergoyahkan, ketabahan di tengah duka, dan harapan yang menyala bahkan dalam kegelapan. Sebuah perjalanan iman yang menginspirasi kita semua. Nomor 6 Maria istri Klopas. Siapakah Maria istri Klopas yang disebutkan dalam Alkitab? Banyak yang mengira dia adalah saudara perempuan Maria, Ibu Yesus. Tapi benarkah demikian? Mari kita telusuri fakta-faktanya. Namanya hanya muncul sekali dalam Injil Yohanes, saat ia berdiri di dekat salib bersama Maria Ibu Yesus dan Maria Magdalena. Klopas, suaminya, sering diidentikan dengan Kleopas, salah satu murid yang ditemui Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Beberapa tradisi Kristen awal bahkan menyebut Maria istri Klopas sebagai ibu dari beberapa rasul, seperti Yakobus Muda dan Yoses. Namun, banyak dari klaim ini lebih berakar pada tradisi dan legenda daripada bukti Alkitab yang kuat. Jadi, meskipun perannya di sekitar peristiwa penyaliban sangat penting, identitas pastinya tetap menjadi salah satu misteri menarik dalam studi Alkitab. Nomor 7 Maria dari Roma. Pernahkah kamu mendengar nama Maria dari Roma di dalam Alkitab? Mungkin tidak sesering Maria Ibu Yesus atau Maria Magdalena, tapi perannya ternyata sangat penting loh. Di dalam surat Roma pasal 16, Rasul Paulus secara khusus menyebut nama Maria dan memberikan salam kepadanya. Paulus menulis, "Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu." Siapakah Maria ini sebenarnya? Alkitab tidak memberikan banyak detail tentangnya, yang justru membuatnya semakin misterius dan menarik untuk dibahas. Beberapa ahli percaya dia adalah seorang wanita Kristen Yahudi yang tinggal di Roma dan berperan besar dalam membantu jemaat di sana. Kerja kerasnya menunjukkan dedikasi dan pengorbanan yang luar biasa untuk menyebarkan Injil. Kisah Maria ini menjadi pengingat bahwa setiap orang, tidak peduli seberapa sering namanya disebut, bisa memberikan dampak besar dalam komunitasnya. Sahabat beriman, dari setiap kisah yang kita pelajari hari ini, kita melihat satu hal yang sama. Tuhan sanggup memakai siapa saja, kapan saja, dan dengan cara yang tak pernah kita duga. Biarlah kisah ini membawa berkat dan kekuatan baru dalam hidup kita hari ini. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar sebagai deklarasi imanmu. Bagikan dan simpan video ini agar semakin banyak orang menerima berkat yang sama seperti yang kamu terima hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.